Salam sejahtera untuk kita semua. Izin Pak perkenalkan, nama saya Miftah Janda Siregar dengan NIM 11S2407 dari 11IF1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan praktikum pemrograman prosedural. Langsung saja kita masuk ke TC pertama. Pada TC pertama, kita diminta untuk mengembangkan sebuah program yang akan menerima N+1 baris masukan. Nah, di sini ditentukan spesifikasi dari setiap masukannya. Baris pertama adalah sebuah bilangan bulat positif yang merepresentasikan jumlah baris masukan berikutnya, atau N. Yang kedua, N baris masukan berikutnya berupa bilangan bulat antara min 100 sampai min 100 sampai 100. Selanjutnya, program akan memberikan 3 baris keluaran dengan spesifikasi yaitu sebaris keluaran menampilkan nilai terkecil dari N baris nilai yang dimasukkan, sebaris keluaran menampilkan nilai terbesar dari N baris nilai yang dimasukkan. Nah, di sini adalah contoh dari input yang akan kita masukkan nanti dan harapannya akan mengeluarkan output yaitu min 7 dan 77. Oke, langsung aja kita masuk ke codingannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan line per line dari codingan ini. Oke. Nah, di sini pada program ini kita pasti akan didahului oleh include stdio.h. Nah, jadi seperti sebelumnya juga sudah pernah dijelaskan bahwa ini include stdio.h ini merupakan pustaka standar di program C agar kita bisa menggunakan fungsi seperti scanf untuk membaca input dan printf untuk menampilkan output. Nah, selanjutnya program ini masuk ke dalam fungsi utama yaitu integer main yang merupakan tempat di mana semua kode akan dijalankan. Nah, di dalamnya integer main ini ada beberapa variabel yang dideklarasikan yaitu n untuk menyimpan jumlah angka yang akan dimasukkan, num untuk menyimpan angka yang sedang diproses, serta min dan max yang digunakan untuk melacak angka terkecil dan terbesar. Nah, selanjutnya kita masuk ke membaca jumlah bilangan yang dimasukkan. Jadi, program ini membaca nilai dengan scanf ini, scanf %D. Selanjutnya, maksud dari ini adalah agar jumlah angka yang yaitu ini maksudnya ini adalah jumlah angka yang akan dimasukkan pengguna supaya program kita tidak error. Nah, jadi di sini kita memastikan ada bilangan yang dimasukkan yaitu dengan melakukan pengecekan if n lebih kecil sama dengan 0. Nah, yang akan langsung keluar dari program dengan return 1. Keluar jika tidak ada bilangan yang diproses tersebut. Jika n-nya ini bernilai 0 ataupun negatif, maka jika n-nya bernilai 0 atau negatif, karena artinya itu tidak ada angka yang bisa diproses. Nah, jika n-nya valid, program lanjut membaca angka pertama dengan scanf, %D, dan num, dan langsung menganggap angka pertama ini sebagai nilai awal untuk dan max. Nah, ini dilakukan karena belum ada angka lain yang bisa dibandingkan. Jadi, angka pertama itu dianggap sebagai angka terkecil sekaligus terbesar sementara. Nah, setelah itu kita masuk ke membaca sisa bilangan dan mencari nilai yang maksimum. Di sini program masuk ke dalam loop for integer i sama dengan 1, i lebih kecil daripada n, dan i plus plus. Nah, yang akan berjalan itu n kurang 1 dikali untuk membaca angka-angka berikutnya. Di dalam loop ini, setiap angka baru dibaca dengan scanf %d dan num, lalu dibandingkan dengan min dan max. Nah, jika angka yang baru dimasukkan itu lebih kecil dari min, maka min diperbarui dengan angka tersebut. Nah, jika lebih besar dari max, maka max juga diperbarui. Jadi dia kayak kebalikannya gitu. Nah, dengan cara ini setelah semua angka diproses, min akan menyimpan angka terkecil
Sini akan menyimpan angka terkecil dan max akan menyimpan angka terbesar. Nah, yang terakhir itu ada menampilkan hasil. Jadi, menampilkan hasilnya itu menggunakan printf, %d per n, %d per n, min max, di mana angka terkecil yaitu min dan angka terbesar itu adalah max. Ini ditampilkan di baris yang terpisah. Baris yang terpisah. Nah, selanjutnya itu setelah semua selesai, kita langsung ke return null. Nah, di ini return null ini juga sudah kita gunakan di pemrograman sebelumnya. Ini digunakan untuk menandakan bahwa program ini berjalan dengan sukses tanpa error. Nah, jadi program ini tuh membaca sejumlah angka yang diberikan pengguna, mencari angka terkecil, terbesar, lalu mencetak hasilnya. Oke, untuk membuktikan kalau kode ini berhasil, tidak error, maka kita langsung buat masukkan input yang diminta di TC tadi. Oke, pada TC sebelumnya tadi kan diminta outputnya itu adalah 8, 8, min 3, selanjutnya 1677, 1677 minus 3, kemudian 10, 33 minus 7. Kita enter, nah maka outputnya akan mengeluarkan min 7 dan 77. Jadi sesuai dengan output yang diharapkan oleh TC pada soal TC tadi. Nah, karena ini sudah dibuktikan berhasil, berarti kodenya berhasil. Selanjutnya kita masuk ke TC yang kedua. Kita masuk ke soalnya dulu. Kita masuk ke soal yang kedua. Apa yang diminta pada TC kedua ini adalah kita disuruh untuk melanjutkan pekerjaan pada TC1 tadi. Nah, jadi kita tambahkan sebaris keluaran yang menampilkan nilai rata-rata terendah dari dua nilai yang dimasukkan berturut dengan 2 digit nilai presisi. Kan nanti inputnya seperti ini dan kita harus menghasilkan output yang sama seperti itu, min 7, 77, 2,50. Nah, jadi nilai yang di atas ini merupakan nilai rata-rata dari elemen pertama dan kedua. Jadi dia berurutan. Oke, kita langsung masuk ke kodenya. Saya akan jelaskan kodenya satu persatu per line-nya. Oke, nah kode kita ini pasti diawali dengan input stdio.h yang fungsinya juga sama seperti sebelumnya. Oke, nah kita masuk ke line selanjutnya itu ada input limits.h, selanjutnya input float.h. Nah, jadi ini digunakan untuk mendapatkan nilai maksimumnya dan minimum yang bisa kita simpan dalam tipe data, integer, dan floating point. Nah, jadi ini tuh berguna untuk nanti kita saat mencari nilai minimum dan maksimum dari angka yang dimasukkan. Selanjutnya kita masuk ke integer main, yaitu fungsi utamanya. Di dalam fungsi utama ini ada kita deklarasikan beberapa variabel, yaitu n, ini untuk menyimpan jumlah bilangan yang akan dimasukkan pengguna, num sebagai tempat menyimpan angka yang sedang diproses, serta min dan max ini untuk melacak angka terkecil dan terbesar. Nah, di sini ada juga min average sama dengan dbl max. Nah, maaf, di sini maksudnya di sini ada min average yang kita inisialisasikan itu sebagai dpl max, yaitu maksudnya nilai nilai maksimum untuk tipe double. Nah, jadi nilai awal ini dipilih supaya nanti bisa diperbarui dengan rata-rata pasangan angka terkecil yang ditemukan. Nah, setelah itu membaca jumlah bilangan yang akan dimasukkan.
Oke, em, untuk membacanya juga sama, scanf %d dan n yang menentukan berapa banyak angka yang akan diproses. Kemudian setelah ini akan ada pengecekan ini memastikan ada minimal 2 bilangan untuk rata-rata. Jadi kita melakukan pengecekan if n lebih kecil daripada 2 yang memastikan pengguna itu memasukkan minimal 2 angka. Ini tadi, masukkan minimal 2 bilangan, 2 angka. Karena karena kan eh, maaf maksud saya tadi di sini kita memasukkan minimal 2 angka. Nah, jika kurang dari 2, maka program itu akan langsung berhenti dengan return 1. Berhenti dengan return 1. Karena apa? Karena tidak mungkin kan menghitung rata-rata pasangan angka jika cuma ada 1 atau bahkan 0 angka. Tidak cukup gitu bilangannya untuk dihitung rata-rata. Nah, selanjutnya, jika n-nya valid, maka program akan membaca angka pertama dengan scanf, %d, dan num. Nah, lalu menyimpannya sebagai nilai awal, min, dan max. Nah, selain itu, angka pertama ini juga disimpan. Angka pertama ini disimpan di pref. Di sini ada pref. Nah, yang nanti akan digunakan untuk menghitung rata-rata dengan angka berikutnya. Selanjutnya, program masuk ke dalam perulangan for integer i sama dengan 1 dan 1 i lebih kecil n i plus plus. Sini kita membaca sisa bilangan. Nah, jadi for integer ini berjalan sebanyak n kurang 1 kali untuk membaca angka-angka berikutnya. Di dalam loop ini, program membaca angka baru dengan scanf, %d, dan n, dan num, lalu membandingkannya dengan kita bandingkan dengan min dan max. Nah, jika angka baru lebih kecil dari min, maka min diperbarui dan begitu juga sebaliknya. Jika lebih besar dari max, maka si max-nya juga diperbarui. Selain mencari Selain mencari nilai terkecil dan terbesar, program ini juga em, menghitung rata-rata antara angka sebelumnya, itu pref tadi, angka sebelumnya pref, em, dan angka yang baru dibaca itu nol. Selanjutnya, ini kita menggunakan double average ya. Double average sama dengan pref plus num tadi di sini. Per 2,0. Jika rata-rata ini lebih kecil dari min average, maka min average itu diperbarui dengan nilai rata-rata tersebut. Nah, setelah itu pref pref diperbarui dengan num, sehingga angka saat ini bisa digunakan untuk menghitung rata-rata pada iterasi berikutnya. Setelah semuanya angka ini tadi diproses, maka program ini akan menampilkan hasilnya, yaitu akan menampilkan 3 hasil, min, max, dan min average. Nah, nilai min yaitu angka terkecil, max adalah angka terbesar, dicetak dalam format integer, sedangkan min average atau rata-rata terkecil antara pasangan angka ini dicetak dalam format desimal dengan 2 angka di belakang koma. Oke, dan terakhir diakhiri dengan return 0. Gunakan sama untuk menandakan bahwa program berjalan dengan sukses tanpa error. Nah, jadi secara keseluruhan ini, program ini itu membaca sejumlah angka dari pengguna, mencari angka terkecil dan terbesar, serta menghitung rata-rata terkecil dari pasangan angka yang berurutan. Oke, untuk membuktikan bahwa kodenya ini berhasil, kita akan terminalkan lagi sesuai dengan input yang diminta pada TC tadi.
Kita masukkan inputnya, yaitu 88 min 3, 1677. Oke, selanjutnya 3, 10, 33. Nah, jadi outputnya itu sesuai dengan yang diharapkan, yaitu min 7, 77, dan 2,50. Itu tadi 2 di belakang koma. Karena dia terbukti dan mengeluarkan output sesuai yang diharapkan, berarti kode yang ini adalah berhasil atau sukses. Dan yang terakhir kita masuk ke TC3. TC terakhir, kita baca dulu apa perintahnya. Nah, dengan melanjutkan pekerjaan pada tugas 2 tadi, kita disuruh untuk menambahkan sebaris keluaran yang menampilkan nilai rata-rata tertinggi dari 2 nilai yang dimasukkan berturut dengan 2 digit nilai presisi. Sini nanti memasukkan input yang sama dan harapannya nanti input yang sama, harapannya nanti outputnya adalah min 7, 77, 2,50, dan 46,50. Oke, kita langsung masuk ke kodenya. Nah, masuk ke TC3. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita kita harus dahulukan dengan include stdio.h, dan gunanya juga sama untuk sama fungsinya seperti sebelumnya, yaitu fungsi input output seperti scanf untuk membaca data dari pengguna dan printf untuk menampilkan hasil. Selanjutnya di sini ada include limits.h, include float.h, yang sama seperti tadi yang TC kedua itu digunakan untuk mendapatkan nilai minimum dan maksimum dari tipe data integer. Sedangkan si float.h ini digunakan untuk mendapatkan nilai maksimum float atau DPL max, double max-nya, dan minimum DPL min dari tipe data double. Oke, kemudian kita masuk ke integer main, integer pertama ini, dan di dalam ini terdapat beberapa variabel yang kita deklarasikan, yaitu n digunakan untuk menyimpan jumlah angka yang akan dimasukkan pengguna, num untuk menyimpan angka yang sedang diproses, serta min dan max yang digunakan untuk menyimpan angka terkecil dan terbesar. Setelah itu, sini ada variabel min average yang diinisialisasi dengan DBL max atau inisialisasi rata-rata terendah ke nilai maksimum. Selanjutnya di sini ada max average, DBL min yang max average ini diinisialisasi rata-rata tertinggi ke nilai minimum. Nah, selanjutnya itu kita membaca jumlah bilangan ini dengan sama scanf, %d, dan n yang menentukan jumlah bilangan yang akan diproses. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengecekan lagi. Pastikan jumlah bilangan minimal 2 untuk menghitung rata-rata. Itu kita melakukan pengecekan if n lebih kecil daripada 2, yang memastikan bahwa pengguna itu memasukkan minimal 2 angka. Jika n-nya kurang dari 2, program langsung berhenti dengan return 1 atau keluar jika tidak cukup bilangannya. Nah, karena kan tidak mungkin menghitung rata-rata pasangan angka jika hanya ada 1 atau bahkan 0 angka. Nah, jika n-nya valid, program membaca angka bilangan pertama, yaitu dengan scanf, %d, dan n, dan langsung menetapkan angka tersebut sebagai nilai awal min dan max. Selain itu, angka pertama ini juga disimpan dalam variabel pref, yang nantinya akan digunakan untuk menghitung rata-rata dengan angka berikutnya. Selanjutnya, program masuk ke dalam perulangan
ini baca sisa bilangan, masuk ke dalam perulangan for integer i sama dengan 1, i lebih kecil daripada n, i plus plus. Nah, yang berjalan sebanyak n dikurang 1 kali untuk membaca angka-angka berikutnya. Di dalam loop ini, program membaca angka baru dengan scan persen f, d, dan num, lalu membandingkannya dengan min dan max. Nah, sini. Bandingkan dengan min dan max. Jika angka barunya lebih kecil dari min, maka min diperbarui, dan sebaliknya jika max-nya jika lebih besar dari max, maka max-nya yang diperbarui. Ini mirip seperti yang tadi ya. Selanjutnya, kita hitung rata-rata pasangan berurutan. Bedanya sih. Selain mencari nilai terkecil dan terbesar tadi, program ini kita menghitung rata-rata antara angka sebelumnya, pref, dan angka saat ini, num, menggunakan double average. Nah, kan double average sama dengan ref plus num per 2,0. Kemudian nilai rata-rata ini kita bandingkan dengan nilai average dengan min average dan max average. Nah, sini. Jika rata-rata yang baru dihitung lebih kecil dari min average, maka min average-nya yang diperbarui. Jika sebaliknya rata-rata lebih besar dari max average, maka max average-nya yang diperbarui. Nah, setelah itu pref diperbarui dengan no, update rata-rata tertinggi. Sehingga nanti angka saat ini bisa digunakan untuk menghitung rata-rata pada iterasi berikutnya. Setelah semuanya angka diproses, maka program akan menampilkan hasil. Ada 4 hasil, gunakan printf di sini, yaitu nilai min, angka terkecil, dan max, nilai angka terbesar, dan ditampilkan dalam format integer percent d per n, sedangkan mean average atau rata-rata terkecil atau terendah dengan 2 digit presisi itu ditampilkan dengan format desimal. Float di sini ada f dengan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Oke. Dan setelah kita menampilkan hasil, terakhir program diakhiri dengan return 0 yang menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses tanpa error. Jadi secara keseluruhan program ini itu em, membaca, yaitu programnya membaca sejumlah angka dari pengguna, mencari angka terkecil dan terbesar, serta menghitung rata-rata terkecil dan terbesar dari pasangan angka yang berurutan. Di sini kita memerlukan array yang hanya menggunakan variabel untuk nilai yang dibutuhkan. Oke, untuk memastikan bahwa program ini berhasil, kita akan coba run dengan memasukkan input yang diminta sesuai dari TC3 tadi. Kita masukkan inputnya itu sama ya, sebenarnya inputnya. Tuh, 36,7. Oke. Nah, sesuaikan sesuai harapan, outputnya itu adalah minus 777,2,50, 46,50. Nah, karena program ini telah menghasilkan input sesuai dengan harapan, berarti kode ini berhasil sukses dan tidak error. Mungkin cukup sekian penjelasan praktikum Pempros dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan karena saya masih berada dalam tahap pembelajaran. Terima kasih.